yang kita bisa ucapkan pada hari ini selain ucap syukur atas begitu banyak nikmat Allah yang masih saja Allah percayakan kepada kita hari ini. Yang pertama berupa umur yang ternyata hari ini kita masih diizinkan mata kita untuk terbuka kembali, Pak. Begitu berharganya umur kita, karena banyak sekali mayit-mayit sekarang di dalam kubur yang pengen kembali seperti kita sekarang. Mereka hanya ingin beramal soleh karena tahu di dalam alam barzakh seperti apa. Tapi Allah masih percayakan itu kepada kita, semoga kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan juga atas kesehatan masih Allah berikan kepada kita. Kita masih nikmat untuk jalan ke masjid, nikmat berkumpul bersama orang-orang yang soleh, nikmat menuntut ilmu. Ini nikmat yang begitu luar biasa. Nikmat terbesar adalah nikmat ilmu, di mana kita bisa tahu apa yang Allah suka, apa yang Allah tidak suka, sehingga kita bisa mewas diri. Juga atas nikmat iman Islam yang Allah berikan kepada kita, sehingga dipercayakannya diri kita ini berada dalam agama yang lurus, agama yang Allah ridhoi. Dan semoga atas apa yang kita lakukan hari ini dan kedepannya bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga Allah menerima amal-amal dari bapak-bapak, ibu-ibu semua, dan semoga kita semua dikumpulkan di jannahnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Juga salawat serta salam kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga hari akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita akan memulai kajian tentang kitab Al-Wabilus Shayyib. Ini karya ulama besar, salah satu ulama terbaik yang pernah Islam punya, ulama yang berilmu sangat tinggi dan beliau pakarnya di bidang ini. Kita akan belajar kitab, salah satu kitab terbaik dari ulama terbaik, yang mana nasihatnya begitu luar biasa. Nasihatnya menuntun kita kepada jalan yang Allah ridhai insyaallah. Beliau dalam mukadimahnya membuka dengan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Allah Subhanahu wa taala al-mas'ulul marjuul ijabata an yatawallakum fid dunya wal akhirah. Beliau mengakui bahwa gak ada daya upaya selain Allah. Kita gak bisa apa-apa tanpa Allah, apapun. Tapi di antara kita ada yang bilang, ya udah serahin aja sama saya. Ya udah nanti saya ngerjain, beres. Tenang aja, itu urusan saya. Anda nggak usah itu. Tenang aja. Kita dengan percaya diri bilang kayak gitu. Coba kalau Allah pecahkan satu pembuluh darah kita, gimana? Kita nggak bisa apa-apa. Allah bikin jantung kita berhenti. Besok tenang, besok ada saya. Tahu-tahu hari ini Allah cabut jantung. Nyawa kita, jantung kita berhenti. Besok gagal. Artinya kita nggak ada daya upaya sama sekali di sini. Lalu beliau melanjutkan dengan pujian dan menjelaskan bahwa hanya Allah lah yang kita harapkan. Hanya Allah yang kita harapkan. Hanya Allah lah yang bisa mengabulkan doa-doa kita. Hanya Allah lah yang mengurus kita di dunia dan di akhirat. Wa an yusbaghu 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinan. Dan dialah Allah lah yang memberikan kepada kita segala kenikmatan, baik zahir maupun batin. Dan ini akan kita jadikan tema hari ini. Wa an yaj'alakum mimman idza an'ama Allahu 'alaihi syakar. Dan berharaplah, memohonlah kalian kepada Allah, kata beliau, jika diberikan nikmat oleh Allah, kalian menjadi manusia yang bersyukur. Mintalah kepada Allah agar kalian ketika diberikan nikmat menjadi manusia yang bersyukur. Wa idza tuliyas sabar. Ketika Allah berikan ujian kepada kalian, kalian sabar.
Wa idza adnabastaghfar. Jika kalian berdosa, maka kalian mudah sekali untuk beristighfar kepada Allah. Ingat ibu-ibu, kalau dikasih nikmat kita bersyukur. Kalau dikasih musibah kita bersabar. Kalau kita masuk ke dalam lubang dosa, maka kita beristighfar kepada Allah. Dan ini catat baik-baik Bapak Ibu sekalian. Fa inna hadhihi al-umur ats-tsalatsa hiya unwanu sa'adatil 'abdi wa alamatu falahihi fid dunya wal akhirah. Dan tiga hal ini kata beliau apa aja? Nikmat, musibah, dan dosa. Kalau dikasih nikmat kita bersyukur, dikasih musibah kita bersabar, ketika berbuat dosa atau salah kita beristighfar. Adalah awal kebahagiaan seorang hamba. Awal kebahagiaan seorang hamba dan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Jadi untuk hidup di dunia ini gak perlu ribet-ribet Bapak-bapak Ibu sekalian. Simple, bersyukur, bersabar, dan istighfar. Main di tiga hal ini bapak-bapak, ibu-ibu akan bahagia. Cukup? Ya cukup. Ini inti dari segala inti. Kenapa? Wala yanfaqu 'abdun anha abadan. Karena seorang hamba tidak akan pernah lepas dari tiga hal itu, nikmat, musibah, dan dosa. Ini ulama kaliber Bapak sekalian. Fa innal 'abdu daiman yataqallabu baina hadhil atbaqi tsalatsa. Karena seorang hamba hidupnya cuma sekitar ini aja dan muter-muter di sini aja. Episode kehidupan kita kalau nggak dapat nikmat, kita dapat musibah. Kalau nggak dua itu, kita masuk ke dalam dosa. Kalau mau diaudit silakan, cek deh. Kadang kita ada hari ini berhasil, alhamdulillah bersyukur. Kadang hari ini kita gagal, kadang hari ini kita salah. Apa bedanya antara gagal dengan salah? Enggak semua gagal itu akibat kesalahan kita. Bapak-bapak Ibu sekalian, maka kalau mau kita bahagia hidup di dunia ini, fokus tiga hal ini. Bersyukur, sabar, dan istighfar. Dan syaitan berusaha bikin kita pecah konsentrasi sebetulnya, sehingga lupa sama tiga hal sesimpel hal ini. Tapi kenapa kita babak belur di dunia ini? Kayaknya capek, kayaknya bonyok banget kita di dunia ini. Kenapa kita ribut terus sama suami? Kenapa kita ribut terus sama istri kita? Kenapa kita harus meledak-ledak kepada anak? Pasti lupa tiga hal ini. Pasti lupa tiga hal ini. Kita salah dan ditegur oleh Allah dengan caranya Allah, kita langsung putus asa. Padahal kita kurang istighfar. Di Jepang, perhatikan Bapak-bapak Ibu sekalian, begitu banyak orang-orang depresi sehingga minat untuk bunuh dirinya tinggi. Kenapa? Pasti lupa tiga hal ini. Ada yang gantung diri, ada yang loncat, ada yang nabrakin ke kereta, ada yang iris nadi. Disuruh sabar kita. Ada orang, aku bingung, kesana sini salah, kesini salah, kesana salah. Emang kenapa? Ya aku sih bikin salah, ya udah minta maaf. Yang bikin orang depresi adalah ketika dia salah, dia berat untuk minta maaf, untuk mengakui kesalahan, dan dia nggak mau jatuh harga dirinya di depan orang, sehingga dia malas, nggak mau untuk minta maaf. Tapi semakin dia tahan itu, nggak mau minta maaf, dia tutupin kesalahannya sementara orang tahu. Di situ semakin dia tahan, disitulah semakin menderita. Aku nggak tahu apa-apa, Ustaz, tahu-tahu suami aku marah. Sabar.
Aku jadi marah. Yang nyuruh terprovokasi siapa? Allah nyuruhnya sabar. Gitu. Kita akan bahas kondisi yang pertama. Karena gini, begitu banyak problema hidup seorang hamba, dan seringkali kita lupa, beberapa manusia itu lupa kalau diberikan nikmat, terus drop ketika diuji, dan lupa memohon ampun ketika masuk ke dalam lubang dosa. Inilah yang dibahas oleh Imam Ibnul Qayyim, 3 kondisi manusia. Sekarang kita bahas yang pertama. Ni'amun minallahi ta'ala tataradafu alaih. Ketika ia dalam limpahan nikmat dari Allah Ta'ala, bagaimana agar beruntung? Faqaidu hasyukru, maka cara mengikat nikmat tersebut adalah dengan mensyukurinya. Jadi tiap hari itu kita selalu kedatangan nikmat, Pak, Bu. Nikmat itu selalu datang kepada kita. Lalu gimana caranya biar gak pergi? Gak cuma mampir itu nikmat, ikat biar gak lepas, biar gak pergi, biar gak lenyap. Dengan apa? Gak usah pakai ribet teori A, B, C, gak perlu, Pak. Kata para ulama, syukur itu adalah qayyidun ni'am. Syukur adalah pengikat seluruh kenikmatan, berbagai kenikmatan. Dan Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7. Wa idh ta'adzana rabbukum, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, mengumumkan, mengumandangkan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur atas nikmat-nikmatku, akan aku tambah nikmat tersebut, kata Allah. Wala in kafartum inna azabil lasyadid. Kalau kalian kufur terhadap nikmatku, ketahuilah azabku itu sangat pedih. Jadi dari ayat inilah para ulama berpendapat bahwa syukur itu pengikat nikmat dan penambah nikmat. Jadi kalau kita lagi benar-benar senang banget dengan kenikmatan dan gak ingin nikmat itu pergi dari kita, gak mau nikmat itu lenyap dari kita, syukuri. Dan Allah janji, jika kalian bersyukur maka Allah akan tambah. Jika Anda senang dengan suatu nikmat, maka syukuri. Kalau kufur, maka azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Hilang itu nikmat. Kalau hilangnya draw 0 sih nggak masalah. Ini udah hilang ditambah azabnya Allah, minus kita. Jadi kalau kita nggak bersyukur, jangan salahkan pihak siapapun ketika nikmat itu pergi. Kalau nikmat itu hilang dan berangsur-angsur habis. Jadi kalau Allah kasih nikmat kepada kita semua dan kita ingin nikmat itu bertahan, terjaga, perbanyak bersyukur dan perbanyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak perlu posesif gitu. Kita takut kehilangan pasangan kita, bukan posesif, bukan ngancem-ngancem. Papa jangan kesini, awas ya. Mama jangan kesini, awas ya. Bukan. Takut kehilangan itu dengan bersyukur. Takut miskin bukan jadi pelit. Takut miskin itu bersyukur biar Allah tambah. Takut kehilangan itu solusinya bersyukur, gak ada lagi. Takut kehilangan itu solusinya bukan panik, solusinya perbanyak bersyukur. Kan Allah janji, kalau kita bersyukur bukan hanya bertahan nikmatnya tapi bertambah. Kan gitu. Jadi pengingat nikmat apa ibu-ibu? Syukur. Bersyukur. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita menjadi orang yang bersyukur? Ini akan kita bahas. Kita punya anak, pengen langgeng di dunia dan di akhirat sama anak kita. Gimana biar langgeng? Syukuri punya anak. Kita dikasih keluarga, ingin langgeng sampai surga nanti. Gimana caranya? Syukuri.
Ibu-ibu Allah kasih suami pengen bareng sampai akhirat nanti. Ya udah syukur ibu. Kita dikasih nikmat ilmu, dulu nggak tahu, sekarang tahu. Dulu hidup kita urakan, sekarang belajar jadi tahu, jadi adem hati, jadi tenang hati. Ya udah bersyukur kepada Allah atas nikmat ilmu tersebut. Dikasih nikmat lingkungan yang kita selalu mengingatkan, ngaji yuk, apa yuk, sholat berjamaah, saling ingatkan satu sama lain, bersyukur. Dikasih sahabat yang soleh soleha, senantiasa mengingatkan kita kalau salah, ya antum salah ini, bersyukur. Gimana caranya? Wa huwa mabniyun ala thalathati arkan. Bersyukur itu dibangun atas 3 rukun. Tipsnya ada 3, kata beliau. Nggak usah mikir ada 10, 20, 30, nggak perlu. Ada 3, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama apa? Al-i'tirafu biha batinan. Kita mengakui nikmat tersebut di dalam batin kita, di dalam hati kita. Apa maksudnya kata Imam Ibnu Qayyim? I'tirafu bi in'amil mun'im ala wajh al-khudu'i lahu wadzul wal mahabbah. Jadi kita mengakui apa yang kita dapatkan, apa yang kita dapatkan hari ini, kemarin-kemarin, itu semua dari Allah. Dan pengakuan itu harus melahirkan rasa cinta kepada Allah, rasa kecil dan rasa hina di hadapan Allah, dan menimbulkan cinta kepada Allah. Jadi pengakuan atas nikmat ini melahirkan rasa tunduk, khudu, wadzul, rasa kecil di hadapan Allah, rasa hina di hadapan Allah, dan mahabbah, rasa cinta. Jadi 3 hal ini nggak bisa ditawar-tawar kalau ingin jadi hamba yang bersyukur, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harus akui semua itu dari Allah, bukan karena effort kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena perjuangan kita. Aku dapat ini tuh karena aku kerja keras loh. Ini saya berjuang dari dulu, makanya inilah hasil saya. Enggak. Anda mendapatkan itu semua karena Allah kasih kepada Anda. Banyak loh orang yang effortnya lebih keras daripada kita, tapi dia nggak dapat. Aku gini karena kerja keras aku. Kerja keras penting, tapi ada kok orang yang kaya lahir bayi langsung kaya. Kenapa? Bapaknya kaya. Nggak perlu kerja keras tuh bayi udah jadi pewaris. Perlu? Nggak perlu. Artinya apa? Bukan karena kerja keras, karena Allah yang kasih. Ada orang sama Allah dikasih anugerah, Bapak Ibu sekalian. Kalau dalam bahasa ilmu hadis namanya dobit, sekali baca hafal, gitu. Sekali baca hafal. Kita hafal, baru hafal juz 30, hafal hadis dan ilmu lainnya, bukan karena kerja keras kita. Itu pemberian Allah. Kita hafal Al-Quran itu pemberian Allah. Ada loh orang yang lebih keras ngafal daripada kita, tapi dia nggak hafal-hafal kayak kita. Kenapa? Karena itu pemberian Allah. Itu pemberian Allah. Ibu kok bisa sih Bu dapat suami kayak gitu, udah ganteng, baik lagi gitu. Pokoknya berjuang keras aja, minta. Banyakin temen lakuin itu, bukan. Bukan karena kita ngelakuin ini itu dapat suami ganteng dan baik. Itu Allah yang kasih. Saya tahu ada wanita bisa dapat suami kaya, Bapak-bapak sekalian. Dapat suami kaya, soleh, baik hati. Itu perempuan gak ngapa-ngapain. Itu perempuan gak ngapa-ngapain. Dia cuma jujur sama Allah. Dia jadi santriwati di pondok teman saya. Dia cuma taat sama gurunya. Kerjaannya cuma khidmat, cuci baju, ngaji apa. Tiba-tiba ada orang kota datang ke pondok pesantren, Pak Kiai, saya mau niat nikah, tolong carikan saya wanita yang tepat untuk saya.
Gak perlu ke biro ta'aruf untuk nyari orang kaya. Datang, itu Allah yang kasih, bukan kita yang cari. Jangan pernah berpikir ini semua karena usaha kita. Kita harus akui ini dalam hati dulu nih. Kadang kita suka ujub kadang. Oh ini kalau karena nggak ada saya, oh dia habis tuh. Oh kalau nggak ada saya tuh dia tuh udah kemana-mana tuh. Oh, Anda ujub di situ. La haula wala quwwata illa billah tadi awal. Kita nggak punya daya upaya dan seringkali kita seperti itu. Karena banyak dari kita, Bapak-Ibu sekalian, banyak dari kita gagalnya di sini, gagal di area ini, nggak ngakuin itu semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dirinya lah yang ditonjolkan. Oh ini masjid kalau nggak ada saya nggak makmur ini dulu. Dia merasa rumah tangga bertahan karena dia. Kalau rasa itu tidak bisa dialihkan ke rasa syukur, niscaya kita akan melihat orang-orang selalu salah dan kita semakin sombong. Suami ngasih masukan, oh nggak bisa. Mama tuh harus gini, hukumnya gini. Apa-apa kayak bener aja. Papa kalau nggak ada saya, Pak, ini rumah tangga udah hancur, Pak. Sombongnya manusia. Rumah tangga Anda bertahan karena Allah yang berkehendak. Gimana sih Bu biar bisa punya anak kayak ibu, hafal Quran? Oh pokoknya harus disiplin Bu, gitu. Banyak kok anak-anak yang orang tuanya disiplin nggak hafal Al-Quran. Banyak. Betul disiplin itu penting, tapi bukan itu intinya. Intinya itu semua Allah yang kasih. Akui itu. Bun, gimana sih caranya biar punya anak soleh? Tipsnya gimana sih? Pokoknya didik aja yang benar, Bu. Didik anak jelas kewajiban kita sebagai orang tua. Tapi saya tahu banyak anak-anak soleh itu ibunya nggak pernah ngedidik, bahkan nggak bisa ngedidik. Bukan berarti nggak penting. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala ibunya kayak pendidikannya nggak kayak beliau. Imam Ahmad bin Hanbal anak yatim, beliau besar dengan ibunya dagang aja jadi ulama. Dididik gimana? Allah yang kasih. Akui itu dalam hati kita. Bukan berarti nggak penting ngedidik, tapi yang pertama kali bukan itu. Yang pertama kali itu adalah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Baru deh kita bicara faktor-faktor yang lain. Jangan faktornya duluan yang diangkat. Coba kita renungkan Bapak-Bapak sekalian. Kita dapat hidayah detik-detik ini. Pertanyaannya satu, emang kita pantas mendapatkan hidayah tersebut? Kalau boleh jujur, pantas gak kita? Ada banyak teman-teman kita nyari tapi gak dikasih sama Allah. Saya harus kemana ya ini? Saya harus gimana ya? Gak dikasih sama Allah. Dia pengen dapat pemahaman kayak kita, tapi nggak ketemu. Kita dimudahkan. Dia nggak dikasih sama Allah, tapi kita dikasih. Nah ini kita akses dibuka, lingkungan dikasih sama Allah. Padahal kayaknya effort kita dalam agama itu nggak hebat-hebat amat. Ini pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pengakuan inilah yang kita butuhkan, Bapak-Bapak Ibu sekalian. Dan pengakuan inilah yang melahirkan rasa tunduk kepada Allah. Karena ini semua pemberian Allah. Kita nggak pantas ngedapetin ini, tapi Allah kasih, itulah yang harus kita syukuri. Rasa kerdil, rasa hina di hadapan Allah. Jangan bawa jasa-jasa kita di hadapan Allah. Jangan pernah bawa effort kita di hadapan Allah. Jangan bawa kepantasan kita di hadapan Allah, karena nggak ada yang pantas dari kita mendapatkan itu semua. Kalaupun ada usaha, nggak akan pernah sebanding dengan nikmat yang Allah kasih kepada kita.
Lalu rasa cinta itu harus lahir, harus bersemi. Makanya ngaku deh ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita benar-benar mengakui kalau kita nggak punya daya, nggak punya kekuatan untuk mendapatkan ini semua, dan mengakui ini semua dari Allah, maka seharusnya kita tambah cinta kepada Allah. Dan gak usah nuntut yang macam-macam sama Allah. Gimana sih kalau kita ditolong orang, kita sadar, tahu kalau kita itu bukan orang yang pantas ditolong sama dia gitu. Kita tuh nggak pantas. Sebenarnya dia lebih pantas nolong orang yang lain lagi. Tapi nyatanya dia tolong kita, kasih kita. Ada orang yang lebih pantas, yang lebih dekat sama dia gitu. Tapi nggak tahu ini malah ngasihnya ke kita. Gitu. Rasakan gimana Pak? Kita lagi butuh ditolong sama orang. Kita lagi butuh banget. Terus orang nolong. Kita tahu kita nggak punya, tapi orang nolong kita. Rasain deh gimana Pak kita sama orang tersebut? Benci? Nggak mungkin. Kita jadi cinta sama orang tersebut. Kadang kalau dia butuh pertolongan, oh kita yang duluan maju Pak. Kenapa? Dulu dia nolong saya gitu. Dia sakit, udah beliin apa? Beliin obat ya. Karena kita cinta kepada dia, karena dia udah ngebantu kita gitu loh. Kita mengakui bahwa dulu saya waktu susah ditolong sama dia, sekarang dia lagi susah, saya mau bantu. Menimbulkan rasa cinta kepada orang yang udah bantu kita. Nah ini Allah. Coba kita cek sekarang, kita ini apa sih yang sudah dilakukan sebagai seorang hamba? Apa effort kita? Nggak ada yang pantas Pak. Nggak ada yang pantas kita sebagai hamba, tapi Allah kasih terus. Allah kasih hidayah kepada kita, Allah kasih taufik kepada kita, kesempatan untuk belajar, memperbaiki diri. Peralatan yang kita butuhkan Allah kasih. Padahal kita beli nggak bisa, dan itu datang kepada kita. Kita butuh kamera buat dakwah, ada yang nyumbang Pak ini Pak kamera. Kita butuh apa, mikrofon, ada yang nyumbang. Kita butuh ini, butuh itu, ada yang ngasih. Butuh uang untuk anak sekolah, yang kemana ya? Tahu-tahu dapat bonus dari kantor. Tahu-tahu ada orang ngasih. Itu kita nggak bisa ngatur. Allah kasih lingkungan, sahabat, suami, istri kepada kita, orang tua, anak-anak. Ada yang nggak punya anak, tapi Allah kasih harta. Ada yang belum nikah, tapi Allah kasih sahabat. Banyak yang Allah kasih kepada kita. Lalu apakah itu nggak cukup? Nggak cukup untuk kita bikin kita itu jatuh cinta kepada Allah. Dan rasa cinta kita tumbuh kepada Allah. Kita anak perempuan kadang dikasih bunga sama laki-laki, GR-nya luar biasa. Kita dikasih hidup sama Allah, peduli juga enggak. Boro-boro bilang makasih tadi pagi kita hidup. Udah bilang makasih, kita dikasih sehat. Begitu banyak sekarang orang-orang di rumah sakit bilang, ya dokter tolong sembuhin saya bayar berapa aja dokter. Pengen kayak kita makan enak. Kita pernah ngomong makasih sama Allah? Kapan bilang makasih kita sama Allah? Malu kita jadi hamba, beneran. Tapi Allah kasih. Pantasnya kita tuh binasa. Jangan pernah nuntut keadilan sama Allah. Kalau kita nuntut adil sama Allah, habis kita. Beneran. Tadi sholat subuh kita nggak tahu diterima apa enggak. Banyak gagalnya berapa. Kalau Allah adil, habis duluan kita. Berapa banyak waktu yang kita lalaikan dari kemarin. Kalau Allah adil, habis kita. Nikmat waktu yang Allah kasih kepada kita. Nikmat waktu luang, nggak dipakai belajar. Nikmat umur sampai tua kita belum bisa baca Al-Quran. Nuntut Allah adil, habis kita. Cek deh, nggak ada yang pantas dari kita. Kalau kita mau jadi orang yang bersyukur, hamba yang bersyukur, mulai dari sini, akui dalam hati kita. Mulai dari hati dan batin kita. Gak usah bicara ini, itu, dan lainnya. Makanya adakan waktu untuk muhasabah, merenung. Kenapa
Banyak sekali orang-orang yang pengen posisi kayak kita, tapi nggak dikasih sama Allah. Waktu kecil main bareng, udah gede satu dari direktur, satu jadi OB. Beda. Mainnya bareng, Pak. Kerja keras Anda, oh bukan, dia juga kerja keras, tapi nggak dapat. Gimana tuh? Allah yang kasih. Padahal udah berjuang, udah puasa, udah tahajud dan lain-lain, tetap nggak dikasih sama Allah. Kita nggak kayak dia. Kita nggak capek kayak dia yang lagi mohon-mohon sama Allah sekarang. Tapi kita bisa ada di posisi sekarang ini tuh nikmat dari Allah. Betapa banyak orang yang tadi pagi bangun dia harus kerja untuk nyari uang, nggak sempat sholat subuh berjamaah di masjid. Luar biasa nikmat. Dia nggak sempat mikirin Allah. Kita lihat Salman Al-Farisi dalam memperjuangkan hidayah. Dia harus kabur dari rumah. Kabur dari rumah, jalan ke arah Syam, tahu-tahu jadi budak. Diambil sama orang jadi budak, diperjualbelikan. Anak orang kaya, Pak Salman Al-Farisi itu jadi budak. Anak orang kaya kerja di kebun kurma yang panas banget. Kita, ya Allah, dia pengen dapat hidayah Islam harus jalan kaki dari Irak, dari Persia, pengen ke Madinah, ketatok dulu sama orang, dijual beliin jadi budak. Pengen dapat hidayah Islam, kita, ya Allah, lahir udah Islam. Kalau dibanding Salman Al-Farisi, kita nggak ngapa-ngapain. Effort kita dalam meraih hidayah Islam apa? Kalaupun ada usaha, pernah jadi pembantu, Pak, pernah jadi budak, pernah jadi pekerja di kebun kurma kita? Nggak pernah. Pernah ngerasain sakitnya Bapak diperjualbelikan, Ibu diperjualbelikan? Oh, nggak pernah. Tapi Allah kasih hidayah itu kepada kita, Pak. Nggak perlu jalan kaki jauh-jauh. Coba bandingkan kita dengan Abu Thalib. Abu Thalib pamannya Rasulullah SAW. Kita ini paman Nabi bukan, ponakan Nabi bukan, turunan bukan, tapi Allah kasih hidayah kepada kita, Pak. Abu Thalib lihat paman Nabi ketemu sama Rasulullah SAW, ketemu. Kita bukan siapa-siapa dan kita belum ada kontribusinya buat agama kita. Emang kita punya kontribusi apa terhadap sunnah? Ngaku kita punya kontribusi terhadap agama ini. Abu Thalib ini punya kontribusi, Bapak-bapak Ibu sekalian. Abu Thalib punya kontribusi untuk Islam. Nabi diboikot 3 tahun di Mekah, beliau nemenin. Abu Thalib nemenin Nabi kelaparan. Kelaparan 3 tahun. Kita kelaparan dikit udah kayak anak ayam, gandeng banget. Seminggu udah rame. Minyak goreng langka sebulan rame. Ini beliau 3 tahun nemenin Rasulullah SAW. Nemenin. Tapi Allah nggak kasih hidayah itu buat dia dan kasih buat kita, Pak. Itu yang harus kita syukuri. Kita nggak ada effortnya apa-apa buat sunnah. Abu Thalib ngedampingin kelaparan bareng, ngejagain dakwahnya Rasulullah. Kita ngejagain apa? Yang ada Islam bikin ribut kita, kadang ngomporin lagi. Tapi Allah kasih hidayah itu buat kita. Itu Pak yang syukurin. Kita nggak pantas, nggak ada pantas-pantasnya, tapi Allah kasih itu. Jadi tunduknya kita itu bukan karena terpaksa. Maka kita bersyukur deh kepada Allah. Akui deh, ini tuh nikmat dari Allah. Dan kita nggak pantas sebenarnya nerima ini. Sehingga fokus kita adalah mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan khawatir, bukan takut hilang, lalu berusaha mempertahankan dengan cara-cara yang haram kadang. Kita kaya, takut kekayaan kita hilang, harta kita, saldo udah menipis, korupsi. Kita takut suami kita selingkuh dan lain-lain, ke dukun. Kasih air jampe-jampe, Allah.
Takut kehilangan suami itu syukuri. Kadang kita gimana, suami pergi kita aja nggak pernah bersyukur, nggak pernah bilang terima kasih sama suami kita. Kita sama istri terang aja rumah tangga kita berantakan, kita nggak pernah bersyukur sama Allah bilang terima kasih kita punya istri. Padahal kita dengan dosa-dosa kita nggak ada pantas-pantasnya nggak dapetin istri yang ngurusin kita, ngasih makan kita, masakin kita, nyuciin baju kita. Nggak pantas, Pak. Dosa-dosa kita kebanyakan sama Allah. Tapi Allah kasih. Bukan khawatir cara mempertahankan nikmat Allah itu. Cara mempertahankan nikmat itu akui dulu itu dari Allah, lalu tunduk. Sebenarnya saya nggak pantas tapi saya dikasih. Lalu cinta, timbul cinta kepada Allah. Jadi tunduknya itu bukan karena terpaksa. Ngaji bukan terpaksa. Nggak pantas Pak kita ada di sini beneran. Saya nggak pantas bicara di sini dengan dosa-dosa saya, dengan segala aib-aib saya nggak pantas. Tapi kita di sini karena sayangnya Allah, bukan karena kita soleh. Karena Allah sayang sama kita, dan itu yang bikin kita cinta sama Allah. Dan orang-orang nggak akan ngerti apa yang kita rasain sekarang. Kok antum maunya sih duduk lama-lama gitu ngaji? Antum nggak tahu nikmatnya kita tuh duduk di majelis taklim tuh gimana. Mereka yang nggak datang ke sini yang bilang ngapain capek-capek duduk bengong aja, buat mereka nggak nikmat, tapi buat kita nikmat ini. Orang dapat hidayah dengan cara yang nggak dapat hidayah dengan yang nggak dapat hidayah itu beda. Orang yang dapat hidayah dan nggak dapat hidayah itu beda. Orang yang nggak dapat hidayah baca Quran ngapain? Tunduk. Tapi orang dapat hidayah, Allah Akbar, nikmat baca Quran. Itu padahal yang dibaca sama. Kita dengan teman kita sama-sama baca Quran, tapi kita bisa nikmat, dia nggak nikmat, dia bilang ngantuk. Kita tunduk dengan aturan-aturan Allah. Tapi kadang kenapa ada orang itu ngerasa hidupnya sengsara banget. Ada orang ngerasa hidupnya paling sengsara, padahal nggak diapa-apain sama Allah. Dia menderita, dia sendiri yang buat diri dia menderita. Kita dibanding Bilal mah nggak ada apa-apanya Pak, beneran Allah. Dibanding Bilal nggak ada apa-apanya. Dibanding Sumayyah ibu-ibu kita nggak ada apa-apanya. Sumayyah itu diikat lagi hamil di tengah gurun, disiksa, ditusuk sama bayi-bayinya sampai mati. Kita pernah ibu-ibu digituin. Tapi kenapa merasa paling menderita? Kita pernah Pak ditindih di batu-batu panas, terus ditidurin di batu panas, ditindih sama batu lagi. Itu Bilal Pak. Di padang pasir itu panas wallahi, dan itu bukan pasir, batu di Mekah. Batu. Ditidurin, ditindih batu lagi. Buat mempertahankan hidayah Islam kita nggak perlu Pak. Pernah kita digituin? Kita nggak pernah, tapi kadang kita ngerasa jadi wanita, jadi laki-laki paling menderita. Kenapa? Karena dia nggak pernah bersyukur kepada Allah. Baru disuruh ngurus rumah tangga dikit aja udah berantakan. Baru ngurus anak 2, 3, 4, padahal anak sendiri, tapi pusing Pak. Padahal anak sendiri tuh. Gimana mau ngurus panti asuhan? Ini ngurus anak sendiri aja udah ngerasa jadi wanita paling sengsara di dunia. Udah ngerasa jadi suami paling berat gitu tugasnya. Padahal anak sendiri. Kenapa bisa terjadi? Karena dia lupa bersyukur kepada Allah. Lupa bersyukur kepada Allah. Dan dia masih mengedepankan kepantasan dia di hadapan Allah. Saya pantasnya kayak gini. Padahal dia nggak ada pantas-pantasnya sama sekali. Orang kalau bisa menempatkan hatinya di posisi nggak pantas Pak,
kita ngerasa nggak pantas, lalu mengakui itu semua yang dia miliki dari Allah bukan karena usahanya, bukan karena effortnya, maka dia akan bisa bersyukur kepada Allah. Akan bersyukur kepada Allah. Sebenarnya saya tuh nggak pantas ngedapetin ini, tapi Allah kasih. Maka dia akan bersyukur, dan disitulah kunci kebahagiaannya. Tapi kalau kita masih ngerasa punya bargaining di hadapan Allah, ngerasa punya posisi, merasa pantas dapetin ini itu, sehingga ketika ekspektasi kita meleset, kita justru marah sama Allah. Disitulah sebab kita menderita. Disitulah sebab kita bakal bahagia, karena kita merasa pantas, gak merasa kecil. Baca deh, la haula wala quwwata illa billah. Nggak ada daya upaya. Artinya apa sih? Kita mah nggak bisa apa-apa, nggak pantas untuk apa-apa. Ini bukan tentang kita, Bapak-Bapak Ibu sekalian. Ini tentang Allah yang begitu baik kepada kita. Sayang banget Allah sama kita. Itu akui dulu itu. Akui dalam hati bahwa ini bukan kerja keras kita. Ini Allah yang kasih. Anda hafal Quran 30 juz itu bukan karena Anda, tapi karena Allah yang kasih. Yang kedua, setelah bisa mengakui ini bukan kita, wa tahaddatsu biha dhahirun. Yang kedua, senantiasa membicarakan nikmat tersebut secara zahir. Jadi ketika pengakuan sudah menancap dengan kokoh di hati kita, maka lisan ini kerjaannya cuma memuji Allah dan membicarakan nikmat-nikmat Allah tersebut. Sesulit apapun dan seberat apapun masalah kita, puji Allah dan bicarakan nikmat-nikmat Allah. Maka seberat apapun masalah kita, kita kan tetap ya Pak ya, sholat 5 waktu harus. Kita tetap sholat 5 waktu itu harus. Dan separah apapun kita, dalam keadaan kita dalam sholat, pasti baca Al-Fatihah. Dan di setiap Al-Fatihah kita senantiasa memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lagi kena musibah tuh Pak, kita sholat bilang Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya nggak satupun dari kita yang mengganti Al-Fatihah dalam sholatnya. Kenapa lagi ini ganti aja, tetap bosan kan? Ganti jadi Anas deh. Bisa? Nggak bisa. Kita harus tetap baca. Ini lagi nggak cocok dengan kondisi saya, nggak mungkin. Seberat apapun kita, senantiasa kita memuji Allah. Itu apa kalau bukan syukur? Kita senantiasa diajak bersyukur. Tapi kita nggak akan bisa di titik ini kalau titik pertama tadi kita nggak berhasil. Pengakuan itu nggak berhasil. Ngaku di lubuk hati kita nggak pantas, nggak layak, tapi Allah kasih. Itulah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lalu kita senantiasa puji. Makanya banyak sekali rumah tangga berantakan, Bapak-Bapak Ibu sekalian. Banyak sekali rumah tangga berantakan, padahal pasangannya nggak bikin hal yang layak untuk cerai sebetulnya. Artinya bukan kesalahan besar, tapi kita protes saja sama pasangan. Kenapa? Karena kita merasa pantas mendapatkan yang lebih baik lagi dari pasangan kita. Coba rubah pola deh. Saya nggak pantas dapat istri juga sebetulnya. Dengan dosa-dosa saya, sebetulnya saya nggak pantas mendapatkan seorang istri pun. Saya kasar. Saya sering curiga. Saya sama Allah nggak taat. Nah, ngasih nafkah saya nggak bener, tapi dia bertahan loh sama saya. Itu yang harus kita syukuri. Mungkin kita zalim sama istri kita. Kita nggak pernah memenuhi kebutuhannya. Mungkin kita sering kasar sama istri kita. Kita sering bentak-bentak dia. Mungkin kita nggak pernah ngerti beratnya dia jadi istri gimana. Tapi dia bertahan loh sama kita. Itu yang kita syukuri. Kita nggak ada istri kita berantakan. Ini pemberian dari Allah.
Banyak Pak, laki-laki di luar sana yang nggak ngedapetin sentuhan istri, nggak dilayani. Allah maha baik sama kita semua. Lalu lahirlah syukur. Lalu nikmat bertambah lagi, bertambah lagi. Banyak yang demikian. Adapun komplain tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Ada seorang ibu minder punya anak cacat, punya anak buta tuli. Kenapa? Karena dia merasa pantas mendapatkan bayi normal. Merasa punya bargaining di hadapan Allah, itu masalahnya. Dia merasa pantas. Punya anak cacat dia malu, punya anak ada kekurangan dia malu. Kenapa? Dia merasa pantas punya anak normal masalahnya. Coba kalau dialihkan, saya ini gak pantas punya anak. Saya ini sebenarnya gak pantas punya anak. Dikasih. Qadarullah anak itu cacat. Maka yang ada, ya Allah, ternyata Allah masih percaya sama saya. Padahal saya nggak ada pantas-pantasnya, tapi Allah kasih. Alhamdulillah, ya udah saya jagain anak ini, saya urusin anak ini gitu. Sehingga lisan ini kan bicara kebaikan, terus muji terus sama Allah. Saya kesal banget Ustaz sama istri saya. Kenapa? Ngoceh mulu kerjaannya. Kenapa? Karena dia merasa pantas untuk nggak mendengar ocehan istri. Dia merasa pantas mendapatkan istri yang tunduk. Coba rubah deh. Allah tuh baik banget sama saya. Kadang saya nggak punya uang. Bini saya atau istri saya sampai bela-belain ngutang ke warung, ngebelain mukanya untuk ngutang ke warung, untuk ngebelain saya. Minjem ke temennya ngebela-belain, nyuciin baju saya. Celana-celana kita dicuci sama istri kita. Anak saya bikin kesel, istri kita tanggung sendiri di rumah. Kita enak-enakan di luar kerja. Kita di kantor ketawa-ketawa sama teman. Gak pantas saya sebenarnya dapetin istri. Laki-laki pendosa kayak saya itu pantasnya gak dapetin dia. Tapi Allah kasih dia untuk bertahan sama kita. Itu yang kita syukuri. Alhamdulillah Allah baik banget sama kita. Akhirnya bersyukur. Maka apa? La azidannakum. Maka Allah akan tambah kebahagiaan dia. Rumah tangganya makin bahagia, makin bahagia. Jadi orang bersyukur itu Pak, dia nggak akan hilang pujian kepada Allah. Makanya dia nggak akan pernah ninggalin sholat. Orang syukur itu nggak akan pernah ninggalin sholat. Kenapa sih kita bisa baper? Karena kita nggak bersyukur. Udah berapa kali kita bilang makasih sama Allah hari ini? Hari ini kita masih bangun, masih bisa sholat subuh, masih bisa minum teh manis tadi pagi, masih bisa ketemu istri, masih bisa ketemu anak. Banyak orang sekarang tahu-tahu udah istrinya udah nggak ada, anaknya udah nggak ada. Betapa berapa banyak orang seperti itu hari ini, yang bangun harus masak sendiri, masak air sendiri. Kita tinggal bilang, Ma, kalau masakin air, nikmat banget. Udah bilang makasih sama Allah, kita masih dikasih istri. Udah bilang sama Allah, kita masih dikasih anak-anak. Anaknya sehat lagi, pinter lagi anak kita. Kadang kita lupa. Padahal semua dengan dosa-dosa kita sama Allah, kita nggak pantas, tapi Allah kasih. Dan yang ketiga, menggunakan nikmat tersebut untuk mendapatkan keridhaan Allah. Kita mendapatkan nikmat berupa kepinteran, maka gunakan kepinteran kita untuk mendatangkan keridhaan Allah. Jangan kecerdikan kita gunakan untuk korupsi di kantor, untuk ngebohongin orang, untuk nipu-nipu orang, untuk ngakal-ngakalin orang. Kita gunakan kaki yang sehat ini, nikmat berupa sehat kaki kita pakai buat langkahkan ke masjid-masjidnya Allah, ke majelis taklim, jangan ke diskotik, jangan ke tempat karaoke, ke tempat selingkuhan, kongko, ngomongin orang, ke tempat ghibah gitu.
Tangan ini dikasih sehat sama Allah, pakai tangan ini untuk memberi yang baik-baik, ngambil yang baik-baik. Jangan ngambil yang bukan hak kita diambil. Kadang ada yang klepto dan lain-lain. Ada barang nganggur, uang nganggur diambil. Ini kita kufur nikmat. Lisan lagi dikasih sehat, berapa banyak sekarang orang gak bisa ngomong au-au. Kita dikasih sehat, nikmat lisan kita pakai untuk mendakwahkan orang-orang, untuk ngajak ke jalan Allah, bukan untuk ngegibahin orang, bukan untuk fitnahin orang, ngomong-ngomongin kejelekan orang, bukan. Mata ini dikasih sehat oleh Allah berupa nikmat, kita gunakan untuk melihat kebesaran-kebesaran Allah, baca Al-Quran, melihat keindahan-keindahan Allah. Jangan perempuan kita lihat-lihatin, jangan laki-laki kita lihat-lihatin. Telinga ini dikasih sehat oleh Allah, gunakan untuk mendengar yang baik-baik, dengerin nasihat-nasihat yang baik, dengerin murotal Al-Quran, bacaan Al-Quran, dengerin nasihat para ulama. Ini kita dengerin ghibah, nikmatin lagi. Ada tahu dengar kita orang ngomongin orang lain, terus gimana, malah nikmatin kita, malah masuk ke dalam lingkaran setan tersebut. Jadi itu Bapak sekalian, syukur itu ada 3 pondasi. Yang pertama, akui dalam hati kita bahwa kita nggak bisa apa-apa. Ini semua datang dari Allah. Kita nggak pantas mendapatkan ini, tapi Allah kasih. Itu yang bikin kita bisa bersyukur. Kemudian lisan ini senantiasa mengucapkan nikmat-nikmat Allah. Akui secara lisan, puji Allah. Dan terutama orang bersyukur itu nggak akan pernah ninggalin sholat. Kemudian setelah kita bisa mengakui, terus kita bisa memuji Allah, maka gunakanlah raga ini yang sehat ini, atau yang apa maksimalnya kita punya, yang masih berfungsi untuk mendatangkan keridhaan Allah, bukan untuk mendatangkan kemurkaannya.